pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kita baca dulu sedikit di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman atas musuh-musuhnya. Ini adalah satu janji yang tidak mungkin diingkari. Allah telah memberikan kemenangan kepada Rasulnya dalam perang Badar, perang Ahzab, dan peperangan yang lainnya yang beliau lakukan. Demikian juga pertolongan para sahabat Nabi SAW sepeninggalnya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Karena itu Islam tersebar luas hingga ke penjuru dunia. Bahkan Islam mencapai kemenangan meskipun melalui banyak tragedi dan musibah. Kesudahan yang baik pada akhirnya memang milik orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah dan juga berdoa, baik di waktu sempit ataupun lapang. Maka renungkanlah bagaimana Al-Quran mengkisahkan keadaan orang-orang yang beriman ketika perang Badar. Jumlah mereka sangat sedikit, juga perbekalan mereka tidak banyak. Tapi dalam kondisi seperti itu mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allah mengabulkan doa mereka, menurunkan bala bantuan malaikat yang berperang bersama mereka. Para malaikat memenggal kepala orang-orang kafir dan memancung ujung-ujung jari mereka. Allah berfirman, "Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan." Maka penggalah kepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Akhirnya tercapailah kemenangan bagi orang-orang yang beriman, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Dan di antara doa Nabi SAW ketika perang Badar adalah, "Allahumma ati ma wa'adtani bi. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi." Ya Allah, berikanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau hancurkan kelompok dari orang-orang Islam ini, niscaya engkau tidak akan disembah di permukaan bumi. Pada saat ini di banyak negara kita saksikan kaum muslimin melakukan peperangan terhadap musuh-musuhnya, tetapi mereka tidak mendapatkan kemenangan. Lalu apa gerangan sebabnya? Apakah Allah mengingkari janjinya kepada orang-orang yang beriman? Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak mengingkari janjinya. Tetapi yang perlu kita tanyakan kemudian adalah, di manakah orang-orang yang beriman sehingga datang kepada mereka kemenangan sebagaimana dijanjikan oleh ayat Allah di atas? Marilah kita bertanya kepada para mujahidin. Apakah mereka telah mempersiapkan diri dengan iman dan tauhid? Apakah mereka telah mengambil sebab kuantitas atau kualitas sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup.
Nabi SAW mentafsirkan ayat di atas dengan persiapan memanah dan menembak. Apakah mereka berdoa kepada Allah dan juga memohon hanya kepadanya saat perang berkecamuk, atau sebaliknya mereka menyekutukan Dia dengan yang lainnya sehingga meminta pertolongan dari selain Dia yang mereka percaya memiliki kekuatan, padahal mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Lalu mengapa mereka tidak meneladani Nabi SAW dalam berdoa, di mana hanya ditujukan kepada Allah semata? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaihissallahu bikafin abdahu"? Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Apakah mereka bersatu saling mencintai dan menyayangi sama mereka sehingga semboyan dan syiar mereka adalah firman Allah, "Wala tanazzau fatabshalu wa tadhhaba rihukum." Dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Dan yang terakhir, ketika umat Islam meninggalkan akidah dan perintah-perintah agama mereka, maka mereka menjadi umat yang terbelakang. Sebaliknya, jika mereka kembali kepada agama mereka, niscaya akan kembali pula kemajuan dan kemuliaan yang mereka akan capai. Sebab pada hakikatnya Islam mewajibkan umatnya untuk maju di bidang ilmu dan kebudayaan. Sungguh jika kalian mewujudkan iman sebagaimana yang telah diperintahkan, niscaya akan datang pertolongan yang dijanjikan Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca tadi perkataan muallif hafizahullah taala, beliau ingin menjelaskan tentang sebab-sebab kelemahan kaum muslimin dan sebab-sebab kemenangan kaum muslimin. Karena begini ikhwatul fiddin, kalau kita saksikan hari ini di dunia, dari ujung barat dan timur, selatan dan utara, justru sebaliknya negara-negara Islam dibuat lemah oleh negara-negara kafir. Kita lihat coba kecanggihan persenjataan perang, siapa yang punya? Orang-orang barat. Justru dikuasai orang-orang kafir. Belum dari segi ekonomi, betapa banyak negara-negara Islam akhirnya berhutang ke negara-negara kafir, akhirnya jadi chaos ataupun kolap. Dan itu kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Seolah-olah kemudian menjadi sebuah pertanyaan, ada apa dengan umat Islam? Umat yang mayoritas luar biasa tetapi dikepung oleh umat minoritas. Persis seperti sabda Nabi SAW, hampir-hampir kalian dikepung dari semua arah. Sahabat bertanya, Rasul, apakah jumlah kami sedikit? Kata Rasul, jumlah kalian banyak, tapi jumlah kalian seperti buih di lautan, centang perenang, tidak ada kekuatan. Karena perpecahan kaum muslimin dengan satu negara dengan yang lainnya tidak terelakkan saja. Fakta yang ada di depan kita seperti apa? Palestina. Contoh saja Palestina sekarang. Palestina ini diserbu oleh orang-orang Zionis Yahudi Israel. Israel ini kalau seandainya kaum muslimin, negara-negara Islam bersatu, sebentar saja itu. Tapi kenapa kemudian tidak bisa juga kemudian diserang kan? Hanya beberapa negara saja yang kemudian membantu. Yang lainnya mungkin membantu secara ekonomi. Tetapi dengan terang-terangan seperti Barat pamannya mengirim senjata ke Israel, kan terang-terangan tuh. Tapi tidak ada yang terang-terangan negara Islam yang mengirim senjata ke saudaranya di Palestina kan. Menunjukkan dari sini ada kelemahan. Lalu apa penyebabnya dan apa solusinya? Nah, di sini mu'alif rahimahullahu taala menjelaskan, hafizahullahu taala menjelaskan tentang titik kelemahan dan juga titik kemenangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun titik kelemahan kenapa kaum muslimin mereka
dikalahkan oleh musuh-musuhnya pada hari ini. Yang pertama, karena ghiyabul imamil alam al-adil. Kebanyakan negara-negara Islam itu dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil. Hampir negara-negara Islam itu dipimpin bukan oleh pemimpin yang adil yang bisa mempersatukan umat. Justru kebanyakan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin zalim. Sebenarnya kalau memang ini yang terjadi, bahwa kenapa kemudian kemunduran kaum muslimin karena dipimpin oleh pemimpin yang zalim, itu kembali kepada rakyatnya sebenarnya. Karena tidak mungkin pemimpin itu zalim kecuali terlahir dari rakyat yang zalim. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin bagi orang-orang yang zalim disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Jadi masyarakat yang zalim pasti pemimpinnya zalim. Tapi masyarakat yang baik pasti menghasilkan pemimpin yang baik. Karena tidak mungkin masyarakat yang baik mengangkat pemimpin yang zalim. Hanya rakyat yang zalimlah yang mengangkat pemimpin zalim. Karena pemimpin itu cerminan rakyat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penyebab kenapa negara-negara Islam menjadi lemah. Karena antara rakyat yang dan pemimpinnya itu sama-sama zalim masalahnya. Ya. Makanya kita heran kadang-kadang di negeri kita saja ada orang yang menuntut pemimpin itu harus baik. Pemimpin itu harus adil. Pemimpin itu harus mengayomi rakyatnya dan begitu seterusnya. Tapi yang berteriak-teriak seperti ini juga tidak ngaca siapa dia. Maunya pemimpin yang mereka pilih itu bukan manusia, maunya malaikat. Tapi rakyatnya tak mau jadi malaikat, jadi iblis pula. Ya tidak mungkin lah kan itu. Makanya kenapa kemudian di antara salah satu kelemahan umat Islam sekarang adalah karena masing-masing di negara-negara Islam itu kebanyakan pemimpinnya tidak adil. Kemudian yang kedua, hubbud dunya. Karena kaum muslimin sekarang sudah lebih mengejar dunia yang kemudian mengakibatkan takut akan kematian. Kenapa Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum? Diwajibkan atas kalian berperang dan itu sangat dibenci. Karena perang itu taruhannya nyawa. Ya. Ketika kemudian orang itu terlampau cinta dunia dan takut kematian, secara otomatis tidak mungkin dia menaruhkan nyawanya. Kalau sampai menaruhkan nyawanya, dunia akan ditinggalkannya. Sejak itulah maka dia atau mereka akan benci dengan peperangan. Dan ketika kemudian jihad sudah tidak ditegakkan karena orang-orang yang cinta dunia dan takut kematian, disinilah letak kelemahan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang tadi saya baca, hampir-hampir kaum muslimin itu dikepung oleh musuh-musuhnya. Sahabat mengatakan, apakah kami sedikit jumlahnya wahai Rasul? Bahkan kalian banyak, kata Rasul. Tapi banyaknya kalian centang perenang seperti buih di lautan, di mana Allah sudah cabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala cabut wibawa kalian. Ketika itu Allah kuasakan kepada kalian penyakit kelemahan. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud kelemahan itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika orang cinta dunia dan takut kematian. Ini yang kedua, lemahnya kaum muslimin karena sudah mengejar dunia dan takut kematian dan meninggalkan jihad. Kemudian yang ketiga, dha'ful iman fil qulub. Karena lemahnya iman. Lemahnya iman dalam hati kaum muslimin. Ketika kemudian lemahnya iman berarti mengantarkan kepada lemahnya beramal. Ketika mengantarkan kelemahan dalam beramal, maka akan mengantarkan kepada kelemahan jihad. Maka ketika itulah kaum muslimin lemah. Kemudian yang keempat, idha'atus salawat wa ittiba'us syahwat.
banyaknya kaum muslimin yang mereka mulai meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat dunia. Ingat, Nabi SAW ketika menceritakan tentang kisah turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman, kita tahu bahwa kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi al-Muntadhar. Ketika Imam Mahdi mulai kemudian memerintahkan untuk mengumandangkan adzan, kemudian hampir mau qomat, tiba-tiba Isa turun. Kemudian Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruh Allah. Kalau begitu engkau saja wahai ruh Allah, maksudnya Isa, untuk menjadi imam bagi kami. Tapi Isa mengatakan, tidak, setiap kaum itu punya imamnya. Kalianlah yang menjadi imam. Maka Isa menjadi makmum, Imam Mahdi menjadi imam, dan dilaksanakan sholat subuh. Baru kemudian mereka turun dan memerangi Dajjal, dan Dajjal berhasil dibunuh oleh Isa, dan tentaranya diperangi oleh Al-Mahdi al-Muntadhar dan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Lihat, ketika terjadi kemenangan melawan Dajjal dilakukan setelah sholat subuh. Ya. Begitu juga Nabi SAW, Rasul tidak pernah menyerbu sebuah kaum, pasti Rasul sholat dulu, sholat subuh dulu. Karena Rasul tidak pernah menyerang di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Rasul tidak pernah menyerang. Rasul kalau menyerang musuh itu pasti habis subuh langsung. Karena mengharap satu angin yang disebut dengan soba, angin pertolongan, angin berkah. Kata Nabi SAW, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid dabur. Aku ditolong dengan angin pagi sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Jadi ketika orang sudah mulai meninggalkan sholat, mulai meninggalkan masjid, maka ini tanda kelemahan kaum muslim. Kemudian yang kelima, adamul i'dad lil adu. Tidak adanya persiapan untuk menghadapi musuh. Tidak peduli dengan persiapan, sehingga akhirnya musuh semakin maju dari segi persenjataan, dari segi militer, dari segi apa, sementara negara Islam ketinggalan. Ya. Memang kita katakan bahwa Islam itu tidak pernah melihat kuantitas. Islam itu hanya melihat kualitas. Kan di zaman Rasul pun pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak, kan? Tentu karena kekuatan iman mereka. Tetapi kekuatan iman kita kan berbeda dengan kekuatan iman mereka. Tetap saja kita juga berhajat kepada persenjataan yang dimiliki oleh orang-orang kafir juga, kan begitu. Bahkan Islam mengharamkan jihad kalau kekuatan senjatanya tidak lebih kuat dari orang kafir dan jumlahnya tidak lebih banyak dari orang kafir. Haram jihad, itu sama dengan bunuh diri. Pamannya kita nih menghadapi Amerika, mamanya. Amerika punya pesawat banyak, punya nuklir. Kita pakai pisau dapur, nah mungkin. Maka sepakat ulama bahwa kalau jihad itu sudah tampak kekalahan, tidak boleh lanjut. Ya. Kenapa? Karena hikmah jihad itu kan untuk meninggikan kalimat Allah. Hikmah jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah. Makanya kemudian penting kekuatan juga untuk mempersiapkan melawan musuh-musuhnya. Kemudian juga diantara kelemahanlah tafarruq wal ikhtilaf, banyaknya perpecahan antar kaum muslimin. Lihat negeri Arab itu kan dipecah-pecah. Siapa yang pecah? Ya orang-orang kafir barat lah dipecah-pecah. Ya. Negeri kita saja kalau dipecah-pecah bisa perang saudara. Tanpa diserang dari negara luar saja sudah hancur dengan sendirinya tuh. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jangan kalian berpecah belah, maka akan hilanglah kekuatan kalian. Maka bersabarlah, karena Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian yang nomor 7, lemahnya pemahaman kita tentang hakikat Islam. Orang sudah mulai meninggalkan Islam dan mulai kemudian lebih memburu ajaran-ajaran di luar daripada Islam. Lebih condong kepada ajaran-ajaran luar Islam. Akhirnya kemudian mulai tasyabuh. Mulai pakaiannya tasyabuh, ucapannya, budayanya, tingkah lakunya, dan begitu seterusnya. Anda mau memerangi orang kafir, tetapi Anda tasyabuh dengan orang kafir. Ini gimana ceritanya?
Makanya Nabi SAW saking tidak mau tasyabuh dengan orang kafir itu sampai memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram karena tidak suka kiblat itu kiblatnya orang Yahudi. Bahkan Umar sampai membuat penanggalan Hijriyah itu untuk menyelisih penanggalan orang-orang Nasrani yang menggunakan Masehi. Bahkan Nabi SAW selalu mengatakan bahwa kemenangan itu ada pada penyelisihan kepada orang kafir. Contoh umpamanya, Nabi mengatakan apa? Orang itu akan senantiasa di atas kejayaan selama mereka mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pertanyaan pun muncul, apa kaitannya kejayaan Islam dengan menyegerakan berbuka dengan mengakhirkan sahur? Coba. Apa ini? Ini kan tidak berkaitan dengan strategis perang, bukan bicara persenjataan, ini bicara puasa. Rupanya bukan itu yang dimaksud, karena menyegerakan berbuka itu menyelisih puasanya orang-orang ahli kitab, sebagaimana mengakhirkan sahur itu dalam rangka menyelisih ahli kitab, dan dalam penyelisihan itu ada kemenangan. Dengan menyelisih mereka itu sudah menang kita itu sebenarnya. Artinya dengan tasyabuh dengan mereka belum perang sudah kalah itu namanya. Itulah yang menyebabkan kemudian kelemahan kaum muslimin di sini. Kemudian juga di antara kelemahan adalah dikuasainya musuh-musuh, dikuasainya negara Islam oleh musuh-musuhnya. Baik secara persenjataan, ekonomi dan begitu seterusnya. Kita aja beli senjata kepada orang kafir. Dan itu sebab kelemahan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebab kelemahan juga adalah lemahnya doa dari kaum muslimin. Lemahnya doa dan tawakal dari kaum muslimin, dan yang lebih parah lagi adalah kelemahan yang hakiki, hilangnya akidah. Ini yang paling fatal. Ketika kemudian kaum muslimin sudah hilang akidahnya, mulai melakukan kesyirikan, menyembah berhala, datang ke dukun, percaya ke tangkal, percaya kepada klinik-klinik, banyak melakukan syirik besar dan syirik kecil, disitulah hakikat kelemahan. Hakikat kelemahan kaum muslimin. Inilah 10 perkara yang disebutkan para ulama, ringkasan dari kitab ini, bahwa inilah titik kelemahan kaum muslimin. Lalu bagaimana caranya membangkitkan kembali kekuatan kaum muslimin sehingga kita mendapatkan kemenangan sebagaimana dulu kemenangan ini pernah dicapai oleh salafun saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab kemenangan yang pertama, dan ini paling utama, adalah tauhid dan keikhlasan. Kaum muslimin harus memupuk kembali tauhid mereka dan meningkatkan lagi keikhlasan mereka. Kenapa? Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tarda lahum wa la yubdilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan bahwa Dia, maksudnya Allah, sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi keimanan sentosa. Kenapa? Syaratnya apa? Karena mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan aku. Lihat di ujung ayat, karena mereka tetap menyembahku, artinya tauhid, dan mereka tidak menyekutukan aku, artinya mematapkan keikhlasan di sini. Maka ketika tauhid dan akidah kita semakin kuat dengan akidah dan tauhid yang lurus, disitulah letak kekuatan kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, iman dan amal saleh. Keimanan dan amal saleh, sebagaimana Allah katakan di sini tadi, wa kana haqqan alaina nasrul
mukminin, kewajiban bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Iman yang melahirkan amal. Sebab kalau orang beriman kemudian melahirkan amal, orang menjadi baik, maka semangat untuk memperjuangkan agama pasti akan tinggi dibandingkan orang yang kurang imannya dan kurang amalnya. Ya. Kemudian yang ketiga, menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kata para ulama, apa yang dimaksud menolong agama Allah di sini? Maksudnya adalah dengan iqamatu syar'ihi ala nafsi wal ahli wa alal qaribi wal ba'id wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar kullun biqadari ma yastati. Maksudnya menolong agama Allah adalah menegakkan syariatnya, mulai dari keluarga dulu. Tegakkan syariat kepada keluarga dulu. Ajak keluarga kita mulai dari anak, istri, suami, orang tua, salat. Tegakkan salat, tegakkan rukun Islam dalam keluarga. Perbaiki akhlak mereka. Baru ajak kerabat, baru ajak tetangga, baru ajak semuanya. Ajak mereka masuk ke dalam dakwah. Itu artinya menolong agama Allah di situ. Lah kalau kita betul-betul menegakkan syariat Allah, disitulah akan datang pertolongan. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah kesatuan barisan di atas kebenaran. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, maksudnya kepada agama Allah. Jadi kemenangan yang keempat adalah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ketika kaum muslimin bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah pertolongan akan datang. Kemudian yang nomor 5, mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan persenjataan dan juga mental. Karena berperang beda dengan amalan lain. Ya, perang itu memang tidak mengasihkan. Bagaimana coba? Kita harus dihadapkan dengan nyawa taruhannya, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda yang sewaktu-waktu tidak akan pulang lagi. Makanya penting menyiapkan mental dengan tauhid dan juga persenjataan. Kemudian yang nomor 6 adalah dengan berserah diri atau tawakal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat memberikan pertolongan setelahnya? Karena itu hendaklah kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Sandarkan hidup kepada Allah Azza wa Jal, yakin Allah akan mendatangkan kemenangan. Kemudian nomor 7, sabar dan keteguhan. Karena Allah mengatakan, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya orang-orang kafir itu tidak akan memadaratkan kalian. Sabar, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, menegakkan salat, memperbanyak zikir dan istighfar. Ini perlu, karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhadapan dengan musuh kalian, maka istiqomahlah dan banyak-banyak mengingat Allah agar kalian beruntung. Banyak berzikir, itu sebab kemenangan. Kemudian yang nomor 9, tidak mengikuti jalan orang-orang sesat, seperti orang-orang yang sombong dan ria. Karena di zaman Rasul pun gara-gara ria, gara-gara sombong, kalah perang. Seperti perang Hunain tuh. Para sahabat bangga dengan banyaknya pasukan, di awal peperangan kalah. Baru di akhir peperangan menang setelah mereka menyadari kesombongan mereka. Tapi di perang Badar, kelompok yang sedikit menang pula karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah
perkara-perkara kesombongan dan riya, karena itu yang menghilangkan kemenangan. Kemudian yang nomor 10, doa dan terus berdoa, karena doa itu senjata yang paling kuat dibandingkan pedang dan yang lainnya dari senjata-senjata perang. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala membuat bom-bom nuklir atau apa namanya tidak berfungsi kalau Allah mau, kan? Ya. Dan itu karena doa. Maka ini penting, termasuk juga letakkan wala kepada Allah, letakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian letakkan juga berlepas diri dari musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman. Itu yang disebut dengan al-wala wal bara namanya. Ya. Kemudian juga di antara sebab kemenangan adalah at-tadhiyah, adanya pengorbanan. Siap berkorban tenaganya, siap berkorban waktunya, siap berkorban hartanya, sampai siap berkorban nyawanya. Kalau tidak ada pengorbanan, nggak akan ada jihad. Ya, mikir mau infak, mikir mau ini, mikir mau itu, mikir nggak akan menang. Ya. Termasuk juga al-qital tahta rayati al-imam, peperangan harus di bawah penguasa, bukan perang sendiri-sendiri. Kayak sekarang saya mau ke Palestina, belum sampai di sana udah kena pula bom. Tahu kondisi sana, ya. Belum lagi perang, cuacanya beda, dah sakit sampai sana, nggak jadi perang, ya. Kemudian juga diantara sebab-sebab kemenangan adalah sebutkan bahwa kita juga harus melihat sejarah. Coba baca sejarah, bagaimana dulu para nabi berperang menang, bagaimana dulu para sahabat menang. Kira-kira apa masalahnya, apa letaknya, apa kuncinya? Nah, kita pelajari, karena sejarah itu tentara di tentara Allah. Kita bisa ambil pelajaran. Ya. Kenapa kok orang dulu bisa menang? Jadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya jangan jauh-jauh dari para ulama. Meminta fatwa kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka lah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Baik ulama ilmu atau ulama sugur. Ulama ilmu ya ulama yang memang pakar di bidang agama, ulama sugur artinya ulama yang pakar di bidang perang. Nah, gitu ya. Jadi dua-duanya ada ulama, kan begitu. Ada ulama cerdas dalam agama tapi tidak cerdas dalam taktik peperangan, kan? Ataupun sebaliknya. Tapi ada dua-duanya cerdas. Ya. Maka jangan jauh-jauh dari para ulama. Inilah diantara ringkasan yang disebutkan oleh pengarang Jalan Golongan yang Selamat. Wallahu a'lam bishawab.